Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dengan saya Romo Yudhistira SCY dalam resi hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016. Marilah kita mendengarkan Sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13-23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, Allah adalah pribadi yang tak terselami oleh manusia. Pribadi ilahi yang maha kuasa yang tidak bisa dikenal secara sempurna oleh manusia. Bahkan dalam sejarah iman kita, dikatakan bahwa Allah baru menyatakan dirinya secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus setelah ribuan tahun lamanya menyatakan diri lewat para nabi. Kisah dialog antara Yesus dengan murid-muridnya mengenai siapakah Yesus menghadirkan sebuah pesan yang menarik tentang bagaimana kita dapat mengenal Dia. Yesus mengatakan kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kenyataannya, memang hanya Allah yang bisa membuat manusia mengenal siapa Allah. Hanya Allah yang bisa membuat manusia melihat wajah Sang Ilahi. Hanya Allah yang bisa membuat manusia mengerti kehendaknya. Maka diperlukan keterbukaan dan kemauan untuk mendengarkan perkataan Allah dan dipakai oleh Allah. Dalam hal ini, Petrus tidak sekedar seperti kebanyakan orang yang lain yang mengikuti kata orang,
Kata orang, Yesus adalah seperti Elia, seperti para nabi dan sebagainya. Tetapi Petrus yang dipenuhi oleh kuasa Allah akhirnya dapat mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang yang bisa mengajarkan kita tentang siapa itu Allah. Ada banyak orang yang bisa meyakinkan kita tentang kehadiran Allah itu bagaimana. Allah itu begini, Allah itu begitu, kita harus begini dan kita harus begitu. Ada yang bisa demikian menarik menampilkan wajah Allah yang serba menarik, serba indah, dan serba mengagumkan, serba manis. Tapi di sisi lain, rupa-rupanya Yesus menunjukkan kepada kita bahwa wajah Allah dan kehadiran Allah tidak selalu tampak manis dan baik-baik saja. Kenyataannya, anak manusia pun harus menderita. Sang Mesias pun harus mengalami penderitaan. Oleh karena itu, diperlukan kuasa Allah, diperlukan rahmat Allah untuk menuntun kita sampai pada pengenalan tentang Allah, pengenalan yang sejati tentang diri. Maka setiap hari mari kita mohon supaya kita tidak mudah terpikat oleh gambaran-gambaran yang palsu tentang Allah, terpikat oleh ajaran-ajaran yang meninabobokan tentang Allah. Tetapi semoga kita semakin terbuka kepada sabda Allah, semakin diresapi oleh sabdanya, sehingga kita sampai pada pengenalan yang sejati. Pengenalan yang menghantar kita untuk bisa menerima, untuk mengalami segala peristiwa dengan syukur dan sukacita, karena dalam peristiwa-peristiwa itulah Allah hadir menyertai kita. Dalam suka maupun duka, Allah menyertai kita. Dalam suka maupun duka, Allah selalu beserta kita. Semoga iman kita semakin ditumbuhkan dan ditambahkan setiap hari, sehingga hidup kita pun menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.